Halo teman-teman, saya Shopee. Selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Teman-teman, pada video kali ini kita mau bahas-bahas video lagi karena kemarin saya mungkin terlalu sibuk nge-live di TikTok ya. Jadi kurang nih kita untuk bahas video-videonya ya. Nah, kita cek-cek aja ya. Kita cek-cek dulu kemarin dari sampai mana ya? 10 hari yang lalu. Kelamaan kali ya. eh Mungkin ini nih boleh tarik yang merah dulu deh. Yang merah cuman senyum, yang merah cuman senyum. Merah ini apa tuh tandanya, nyawer atau subscriber lama ya? Ini subscribe ke channel Anda setelah secara publik 2 minggu. Itu kok yang ini kan emang nggak subscribe ya. Yang lain-lain nggak subscribe kali ya. Ini subscribe ke channel Anda secara publik 2 tahun. Om, cara bangunkan GMV Max dengan cipas dong Om. Kata siapa yang ngajarin pakai cipas? Siapa yang ngajarin pakai cipas? Om, mumpung mau Ramadan, nggak pengen bahas tentang habisin produk dead stock yang dulu pernah jadi produk star kah? Sun. Oke, boleh ya. Nah, kita bahas soal ini aja. Soal dead stock. Kalau ini cuma curhat aja berarti ya. Sekaligus saya mau promosi aja. Sekaligus saya mau promosi punya saya aja karena dead stock saya masih banyak, teman-teman. Dead stock saya masih banyak. Oke. Nah, teman-teman, kita ngobrolin soal dead stock dan ini apa namanya, curhatan saya aja karena saya juga mengalami dead stock dari tahun 2022, 2023, dari tahun 2022 lah, dari tahun 2022 sampai tahun 2024 gitu ya. Jadi kita ngobrolin soal dead stock. Oke, dead stock. Dead stock itu artinya stok kita yang sudah susah untuk terjual, teman-teman. Sudah susah, sangat terjualnya itu sudah susah sekali. Ada beberapa faktor. Yang pertama, itu pastinya stoknya menumpuk. Stoknya menumpuk. Ya. Stoknya menumpuk itu ada beberapa faktor juga, teman-teman. Apa sih sebenarnya yang nyebabin stok menumpuk gitu ya? Mungkin teman-teman ada yang apa ya? Istilahnya itu tidak paham yang namanya safety stock. Safety stock. Tidak paham cara hitung safety stock. Kemudian yang kedua itu memang ada istilahnya kondisi-kondisi khusus gitu. Kondisi khusus. Seperti misalkan mungkin teman-teman yang jualan di TikTok lah ya, itu kan sering banget tuh kejadian kalau oh ini tiba-tiba naik tinggi banget, tiba-tiba besok udah langsung drop gitu ya kan. Yang dulunya biasanya penjualnya tinggi banget, tiba-tiba langsung drop kayak gitu padahal udah nyetok banyak. Nah, itu stok menumpuk kayak gitu ya, itu biasanya dari dead stock. Atau bisa juga dia itu problem yang namanya kena mati tren, teman-teman. Mati tren. Nah, ini biasanya yang produk-produk yang trendsetter ya kan, mungkin bisa fast trend, biasanya yang fast trend kayak gitu loh. Fashion fast trend itu kayak apa sih? Pasmina please cut ya, nggak fast banget tapi itu lumayan fast trend ya, kayak pasmina please cut ya kan. Kalau di kerudung ya, kalau di baju mungkin ada shimmer ya kan, baju shimmer ya, shimmer. Kalau mainan ada widget spinner ya kan, ada spinner tuh, widget spinner. Nah, dan lain sebagainya. Nah, ini ternyata teman-teman, saya pun juga mengalami hal tersebut gitu ya. Meskipun saya itu tahu betul bagaimana cara menghitung safety stock, ya kan. Nah, kalau saya lebih kena ini, teman. Lebih kena kondisi khusus yang dulunya itu penjualnya banyak banget, tiba-tiba dalam 1 hari langsung drop gitu dan nggak bisa naik lagi gitu ya. Nah, itu nggak usah saya jelasin kenapanya. Cuman intinya saya mau berbagi soal dead stockan saya, gitu ya, dead stock saya. Dead stock. Biasanya orang yang tahu dead stock, yang tahu nominal dead stock itu biasanya memang dalam pencatatannya baik, teman-teman.
dalam pencatatannya itu memang baik. Misalkan saya stok produk ya, kita lihat stok produk untuk tahun 2025 bulan Februari, berarti ya sama stok kain, persediaan kain ya. Di sini kita lihat dulu teman-teman kondisi tahun 2024. Nah, tadi 2024 sekarang 2024. Oh ya, itu berarti karena masih 2025, apa namanya, 2025 ya, di 2025 saat ini ya, 2025 saat ini itu nominalnya ada di nah, ini ya 1,3 M ya, 1.346.000.000 itu aja ya, 1 juta 1.346.000.000 ini yang berupa produk ya, 1.346.000.000, 1 koma aja lah ya, 1,346 M ditambah persediaan kain di angka 401,9 ditambah 0,402, berapa ini berarti M? Berarti tahun 2025 ini totalnya ada sekitar 1,748 M. Oke, atau 1,75 gitu ya mungkin ya, 1,745. Nah, ini kondisi yang saya hadapi teman-teman di tahun 2024 ya kan, di tahun 2024 dan 2023, di 2022 ini, di akhir 2022 itu total ini itu tuh ada 6 M. Kemudian tahun 2023 itu saya mengalami kerugian sebesar 800 juta untuk apa? Untuk likuidasi. Jadi yang saya lakukan itu adalah likuidasi. Likuidasi itu berarti saya melakukan upaya untuk melakukan penjualan supaya dia itu merugi. Meskipun itu rugi dan dia terjadi cash ya. Kemudian saya dapat cash. Kemudian tahun 2024 itu saya merugi 400 juta. 400 juta. Oke. Nah, logikanya berarti apa yang saya lakukan ketika kita itu mengalami dead stop? Ya, pertama yang saya lakukan itu adalah promosi, teman-teman. Gencar promosi. Promosi baik diskon, voucher, atau ikut campaign-campaign yang ya, rajin ikut campaign-campaign yang ada di Shopee itu ya, Bang. Kemudian secara harga itu saya benar-benar turun jauh itu sampai saya jual HPP sampai saya jual dia itu separuh dari HPP kadang-kadang ya, jadi emang turun jauh banget. Cuman dari kondisi ini ya kan, yang dulunya itu saya 6M kemudian minus, ini total kerugiannya ya, total kerugiannya itu minus 1,2 M. Kemudian stok sekarang itu 1,75 M. Nah, masih ada 1,75 M. Berarti saya dapat cash berapa? Ya, saya dapat cash berapa ini? Ini sama ini kan berarti 2,95 ya. Anggap aja 3. Nah, itu enggak ya? 840 kurangin 1,263 berarti sekitar aku dapat ya kurang lebih ya plus minus 3M cash dari dead stock, cash dari side stock, dengan saya kehilangan 1,2 M gitu kan, hilang yang ruginya 1,2 M kerugian, kemudian sisanya itu residunya 1,75,
kemudian titik awalnya itu 6, berarti saya sudah melikuidasi sebesar kurang lebih 3M kurang 50 juta ya. 3M kurang 50 juta. Nah, ini maksudnya kondisi apa namanya ya, hilang apa kejualnya gitu loh ya. Berarti saya dapat 3M itu cash gitu. Karena sebenarnya yang saya jual itu sudah 4,25 tapi yang 1,2 itu minus gitu ya, minus gitu. Jadi saya bisa menjual 4,25 tapi yang 1,2-nya itu minus. Nah, berarti dari 6M ini kan jadi 1,75. Artinya terjual 4,25M itu. Kemudian karena minus 1,2 miliar, berarti yang jadi cash gitu ya, yang jadi barang itu berarti berapa? Kurang lebih plus minus 3M kurang 50 juta ya, 3M gitu ya. Gitu. Nah, sekarang teman-teman, kenapa, apakah ini bagus atau tidak? Mas kok dijual rugi, untung jadi cash dan sebagainya. Nah, ini uang 3M itu saya alih investasikan. Saya alih investasi dengan target return ROE-nya itu sama dengan 20% per tahun. Nah, kalau misalkan uang 3M ini itu kan berarti dengan 20% dia bisa menghasilkan kurang lebih 600 juta gitu ya, per tahun. Nah, harapannya 2 tahun dia itu sudah bisa mengganti kerugian ini tadi, kerugian dia, ya kan? 2 tahun dia mengganti kerugian 1,2 M aja gitu ya. Berarti poinnya gimana teman-teman? Intinya poinnya teman-teman, pada saat teman-teman itu punya dead stock, jangan dibiarkan dia itu terlalu lama mengendap, ya. Lalu lama mengendap. Nah, ini dalam waktu 2 tahun itu uang yang tadi dicairkan itu bisa mengganti rugi yang minusnya tadi gitu. Dia bisa mengganti rugi yang minusnya tadi. Dalam waktu 2 tahun kalau teman-teman bisa menemukan instrumen 20% gitu. Instrumen yang 20%. Nah, kira teman-teman mencari 20% dalam 1 tahun itu menurut saya angka yang sangat konservatif kok. Ya, angka yang sangat konservatif, sangat amat memungkinkan sekali kalau diputar dalam usaha ya. Dan alhamdulillahnya ya betul ada usaha saya yang lain itu yang bisa memberikan return lebih malahan dari 20%. Tapi kita hitung aja 20%. Poinnya pertama apa, ya kan? Jangan takut rugi. Jangan takut rugi, ya kan? Tapi harus terukur ya, harus terukur. Jadi terukur itu kayak tadi, tingkat kerugian yang kita bisa dapat itu kapan bisa dibalikan lagi dengan uang cash yang diterima, gitu ya teman-teman. Jangan takut rugi. Kemudian yang kedua teman-teman, pahami cash flow, hati-hati soal cash flow. Kenapa? Karena cash is the king. Cash is the king. Kalau uang teman-teman itu banyak tapi berupa persediaan, nah itu yang repot, ya kan? Banyak berupa persediaan, jangan berpikir bahwa kan kalau pada saat pembukuan nilai persediaan itu kan kadang-kadang teman-teman lupa ya mendepresiasi nilai persediaan yang lama kayak gitu loh. Akhirnya nggak dihitung. Sama kayak saya pun juga nggak menghitung, saya nggak mau depresiasi nilai stok kayak gitu, karena emang waduh complicated banget lah di online gitu ya. Cuman hati-hati teman-teman, jadi ketika teman-teman punya persediaan yang banyak, coba lebih aware lagi uang kita itu di mana, karena kalau misalkan dia itu diputarkan, dia bisa menghasilkan juga yang lebih kayak gitu ya. Jangan takut rugi, terukur. Kemudian yang ketiga itu segera likuidasi kalau terjadi dead stock. Kalau udah dead stock ya, dead stock itu berarti stoknya udah terlalu lama teman-teman mengendap, kemudian nggak bisa diputar. Nah itu kan
apa ya istilahnya leverage kita, leverage kemampuan kemampuan uang kita itu jadi dia diem gitu loh. Duit kita diem. Nah, duit itu kalau diem itu kita rugi, pasti kena inflasi. Pasti rugi kena inflasi. Ya, makanya segera likuidasi, ya kan? Kalaupun mau minus, minus yang terukur biasanya 30%, 50% itu masih bisa ditahan, teman-teman. Recovernya cepat. Recovernya cepat. Itu kan tadi ketika saya jual 4,25 ya. 4,25 M, saya rugi 1,2 M. Berarti kerugiannya berapa persen ini? Ini kan berarti kerugiannya, saya hitung dulu. 1,2 dibagi 4,75. 1,2 dibagi 4,75. 25,3% kerugiannya saya. 25,3%. Ini kumulatif ya teman-teman ya. Jadi dibantu juga sebenarnya dia minusnya sampai 50% teman-teman. Saya ngejualnya itu 30 sampai 50% kalau nggak salah ya. Tapi kan dibantu juga sama produk-produk yang nggak rugi. Ada produk-produk yang nguntungin, ada produk-produk yang profit gitu ya. Nah itu subsidi silang sehingga secara pembukuan itu minusnya itu hanya di 25,3% gitu ya. Nah ini saya hitung-hitung tadi, kayak kalau dengan saya dapat cashnya 3M itu dengan 20% per year ya per tahun, itu nanti saya 2 tahun bisa mengembalikan kerugian yang ada. Kayak gitu, udah gitu aja teman-teman. Sesimpel itu pada saat terjadi destock. Nah itu kisah saya, dan sekarang jangan lupa teman-teman, saya masih ada sekitar 1,75 M kan. Nah buat teman-teman nih yang butuh teman-teman ya, misalkan nanti mau ngasih THR atau nanti mau berbagi-bagi bansos atau apa gitu, boleh banget nanti kita kasih harga yang spesial karena ini destock ya. Ini destock teman-teman. Kalau butuh THR, butuh mau bansos atau berbagi di bulan Ramadan untuk jilbab-jilbab, kerudung-kerudung, sama ada baju-baju juga, silahkan. Nanti kita kasih harga yang sangat spesial sekali gitu ya. Pastinya lebih murah, jauh banget lebih murah, dan saya pastikan saya jualnya jual rugi, gak jual untung. Oke itu teman-teman, ini jatuhnya adalah konten curhat ya. Konten curhat. Oke gitu deh, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.